Bismillahirrahmanirrahim. Para guru yang berbahagia, hadirin dan hadirat yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan sambutan, karena salah satu gerakan nasional yang kita galakkan adalah disiplin nasional, yang berarti ketertiban, maka saya minta pula agar dalam mengikuti semua upacara, semua mengikuti pula dengan tertib. Untuk itu, coba saya minta semua berdiri. Kalau sudah berdiri, agar supaya boleh bicara tapi bibirnya tidak boleh dibuka. Silakan. Ternyata kedengarannya sangat sunyi. Kalau bisa sekarang duduk juga seperti keadaan sekarang ini. Silakan duduk. Kalau masih ada kedengaran, saya persilahkan berdiri lagi. Terima kasih. Hadirin sekalian, hari ini kita semua memperingati Hari Guru Nasional dan Hari Guru Internasional tahun 1996. Hari Guru Internasional kita peringati pada setiap tanggal 5 Oktober dan Hari Guru Nasional kita peringati setiap tanggal 25 November. Pemerintah dan bangsa kita menerima tanggal 5 Oktober sebagai Hari Guru Internasional sebagai pengakuan betapa pentingnya tugas dan peranan guru bagi kemajuan dan kesejahteraan umat manusia. Hari Guru Nasional kita peringati untuk mengenang peranan guru dalam perjuangan bangsa kita. Kedua acara peringatan itu sengaja kita satukan pada hari ini agar menjadi lebih sederhana dan efisien. Hari Guru Nasional kita peringati sebagai ungkapan pengakuan dan terima kasih kita kepada para guru di masa lampau yang telah ikut mengantarkan bangsa kita menjadi bangsa yang merdeka maupun dalam mendidik putra dan putri bangsa. Dengan peringatan itu kita percaya bahwa para guru pun akan bertambah tekadnya sebagai pendidik yang kita percaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai kekuatan untuk membangun masa depan. Saudara-saudara sekalian, setiap kali memperingati Hari Guru, maka kita selalu merenungkan makna dan melayangkan ingatan kita ke masa yang lampau. Kemajuan-kemajuan yang kita capai sekarang, bahkan keberhasilan kita dalam meraih dan mempertahankan kemerdekaan tidaklah terlepas dari peranan guru serta para pendidik pada umumnya. Sejarah menunjukkan bahwa para guru adalah pejuang. Di zaman penjajahan dahulu, tidak sedikit mereka yang memilih pengabdian kepada rakyat dengan menjadi guru pada pendidikan nasional dengan gaji kecil.
daripada menjadi guru sekolah milik pemerintah kolonial dengan gaji yang jauh lebih besar. Sekolah-sekolah swasta dengan guru-guru pejuang itu menjadi bibit persemaian semangat kebangsaan yang kelak memberi sumbangan besar bagi bangkitnya semangat perjuangan untuk merebut, menegakkan dan mempertahankan Indonesia merdeka yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam zaman setelah Indonesia merdeka pun, para guru tetap menjadikan dirinya sebagai kekuatan perjuangan. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Semangat, keikhlasan, dan pengabdian para guru yang tanpa kenal lelah sekarang telah membuahkan hasil, yaitu lahirnya generasi baru yang lebih terdidik, lebih cerdas, dan lebih sehat. Para guru bukan saja telah berjasa dalam mengajarkan berbagai jenis ilmu pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga menanamkan semangat keimanan, budi pekerti yang luhur, serta kepekaan sosial. Para guru juga telah menanamkan bibit-bibit rasa kecintaan dan kesetiaan kepada negara dan bangsa. Semua ini adalah modal kita yang sangat penting dalam membangun bangsa dan meraih kemajuan di masa mendatang. Suatu bangsa hanya akan mampu tumbuh menjadi bangsa yang besar, kuat dan mandiri apabila rakyatnya memiliki semangat cinta tanah air yang tinggi, lebih-lebih di masa mendatang saat kita hidup dalam zaman globalisasi. Peradaban global yang kini sedang melanda dunia tidak harus menyebabkan suatu bangsa kehilangan jati dirinya, sebab sampai kapanpun di dunia ini akan senantiasa terdapat keanekaragaman bangsa-bangsa. Karena itulah, dalam menghadapi pengaruh peradaban global itu, kita harus terus memperkokoh jati diri kita sebagai bangsa dan sekaligus memperkuat ketahanan nasional kita. Bangsa yang besar, kuat dan mandiri yang menjadi idaman-idaman kita bersama hanya akan tumbuh dengan pendidikan yang maju. Pendidikan nasional yang maju bukan saja tergantung pada kesediaannya sarana dan prasarana pendidikan, tetapi yang lebih penting adalah tersedianya tenaga guru yang bermutu. Pendidikan memang memerlukan penyediaan dana yang besar. Oleh karena itu, dari tahun ke tahun anggaran pembangunan nasional di bidang pendidikan terus kita tingkatkan. Kita sama-sama telah bertekad untuk terus meningkatkan kesejahteraan para guru, terutama yang telah dengan tulus ikhlas mengabdi di daerah-daerah terpencil. Budaya bangsa kita menempatkan para guru di samping para pemuka agama dan kaum cerdik pandai lainnya dalam kedudukan yang sangat terhormat. Sebagai bangsa yang cinta kemajuan, kita juga menghormati para guru. Mereka adalah bagaikan obor yang menerangi suatu peradaban. Hal ini sengaja saya tekankan di sini karena di tengah arus perubahan yang kini sedang terjadi, terdapat kecenderungan menurunnya rasa hormat dari sebagian masyarakat dan anak-anak kita kepada para guru. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kita semua, terutama para murid dan para mahasiswa, untuk kembali pada akar budaya kita yang memberikan rasa hormat yang tinggi kepada para guru. Penghormatan yang tinggi kepada para guru itu hendaknya juga menggugah kesadaran kita bahwa setiap orang, meskipun tidak berprofesi sebagai guru, pada dasarnya dapat memainkan peranannya sebagai guru. Artinya menjadi teladan dalam bertutur kata, bersikap dan berperilaku. Karena teladan yang baik adalah guru kita yang sejati. Setiap orang mempunyai kewajiban moral untuk menyampaikan apa yang baik dan mencegah apa yang kurang pantas kepada siapapun juga yang ada di sekitarnya. Jika setiap orang mampu memainkan peranannya sebagai guru, maka akan terciptalah masyarakat yang tumbuh di atas tali
tali kasih sayang, dan saling harga menghargai. Setiap orang hendaknya menumbuhkan rasa prasangka baik terhadap orang lain serta bijaksana dalam bersikap dan berbuat. Tumbuhnya prasangka baik dan sikap bijaksana itu menjadi unsur penting dalam membangun masyarakat yang lebih terbuka dan lebih demokratis. Saudara-saudara sekalian, dewasa ini kita hidup dalam dunia yang berubah dengan kecepatan yang tinggi. Saya percaya bahwa dengan keberhasilan dalam pembangunan ekonomi dan makin meratanya hasil-hasil pembangunan, maka masyarakat akan bergerak ke arah yang lebih terbuka dan demokratis. Masyarakat yang ingin kita bangun di masa depan, yang dasar-dasarnya telah kita letakkan sekarang itu, ialah masyarakat Pancasila yang ditegakkan di atas pilar-pilar kehidupan yang demokratis, yang tinggi-tinggi menjunjung kedaulatan rakyat dan hak-hak asasi manusia. Untuk menyongsong cita-cita masa depan itu, tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan. Hanya pendidikanlah yang mampu mengubah nasib manusia dari posisi tidak berdaya menjadi manusia-manusia yang memiliki harga diri dan menggenggam masa depan yang lebih cerah. Makin maju suatu bangsa, kehidupan masyarakatnya akan makin profesional. Dalam suasana profesional ini, maka semua bentuk-bentuk tradisional dalam menempatkan seseorang dalam suatu posisi jabatan akan berakhir dengan sendirinya. Orang tidak lagi bertanya tentang asal-usul seorang dari sudut kekerabatan, kesukuan, atau keagamaan, melainkan siapa yang paling mampu serta memiliki keteguhan moral dan disiplin tinggi yang akan berada di posisi terdepan. Saya percaya bahwa para guru dapat menangkap semangat zaman dan membaca ke arah mana peradaban umat manusia sedang bergerak. Para guru bukan sekedar seorang yang menjalankan profesi mengajar di depan kelas. Para guru adalah obor bagi masa depan bangsanya. Para guru hendaknya dapat menanamkan kepada anak-anak didiknya kesadaran tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negaranya, dan memberikan bekal kepada mereka apa yang harus mereka tempuh. Suatu generasi pasti akan berlalu. Generasi berikutnya akan muncul menggantikan generasi sebelumnya. Tiap-tiap zaman umat manusia menghadapi tantangan dan kesempatan yang berbeda. Namun, berikanlah pendidikan yang sebaik-baiknya kepada generasi baru. Maka niscaya mereka nanti sanggup untuk menghadapi tantangan zamannya. Suatu hal yang harus kita sadari dalamnya ialah suatu generasi boleh berlalu dan digantikan oleh generasi berikutnya. Namun negara dan bangsa harus tetap utuh, tegak berdiri untuk selama-lamanya. Dalam hubungannya dengan usia suatu generasi dan usia bangsa dan negara itu, marilah kita memberikan keteladanan yang baik kepada generasi baru. Mari kita wariskan nilai-nilai kebijaksanaan yang selama ini telah kita miliki, baik yang kita peroleh dengan cara belajar, merenung maupun dari pengalaman-pengalaman hidup kita dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan pewarisan itu, generasi yang akan datang tetap akan sanggup meneruskan apa-apa yang telah kita rintis untuk dikembangkan sesuai dengan keadaan zaman di masa depan. Kepada para guru di mana saja di seluruh pelosok tanah air, saya ucapkan selamat dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian saudara-saudara semua. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kesejahteraan lahir dan batin kepada saudara-saudara semua, serta rasa kebahagiaan yang mendalam selama menjalankan tugas. Akhirnya, hanya kepada Tuhan jualah kita mengembalikan segala persoalan sambil berharap semoga Ia memberkati usaha-usaha kita menuju suasana kehidupan yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.